konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Ya kudu memang seperti itu, gitu ya. Kemudian kalau hukuman membuat anak sakit, meskipun baik itu fisik maupun hati. Wah, jangan, Pak Dede, aku kan pelari 10 kali, pasti dia sakit, gitu ya. Baik fisiknya maupun hatinya, gitu. Kalau yang konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, ya karena dia kemudian dia berpikir, oh yo aku wes mutah nih kok, yo wes aku konsekuensinya aku ngelatih dan ngerene kan gitu. Kemudian kalau anak yang hukuman, anak membenci disiplin. Kalau konsekuensi nanti arahnya menghargai disiplin. Kemudian paksaan kalau hukuman itu, kalau konsekuensi itu stimulus dan tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau sana mendorong anak untuk menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar menyembunyikan kesalahan. Justru kalau yang ini anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian marah, dia melakukan feedback marah, rasa bersalah, kemudian dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau di yang konsekuensi itu kehilangan hak, ya dia kehilangan hak untuk bebas bermain, dia harus membersihkan tadi. Dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, hanya sementara, begitu. Baik. Nah, identitas gagal itu ada pada tahapan hukuman, teman-teman. Ya. Kemudian identitas sukses itu ada pada perilaku disiplin dan ada pada tahapan konsekuensi serta restitusi. Itu yang akan kita fokuskan nanti di restitusi. Itu bisa dicermati. Saya juga tidak akan membaca semuanya. Jadi kalau hukuman tadi itu perspektifnya negatif. Kalau yang konsekuensi netral saja itu. Karena tadi sakit hati, tapi yang konsekuensi tadi hanya berlaku sementara, gitu ya. Hanya sebentar saja dia. Nanti kalau kita balik ke slide selanjutnya, sebelumnya tadi loh. Nah kemudian kalau restitusi itu nanti ke arah positif, teman-teman. Arah positif. Apa saja kalau yang dua ini sudah kita sampaikan. Restitusi itu merupakan pilihan menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang restitusi itu. Kemudian korban mendapatkan ganti dalam tanda petik, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar tanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Apa yang kamu yakini, pernyataannya seperti ini. Ini kan pernyataan pendukung nanti restitusi. Kalau yang ini tadi, kalau yang ini peraturannya adalah kamu jangan terlambat, kamu harus tepat waktu. Pernyataannya seperti ini. Kalau yang ini, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Isi yang positif. Nah ini udah beda lagi. Apa yang kamu yakini? Misalkan Pak Awan terlambat HW, justru lari kan beda tadi hukuman ya dan seterusnya. Tapi kalau untuk restitusi itu saya bertanya, Mas Awan, kenapa terlambat? Sebetulnya kita kan sudah pernah bikin keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas yang kita yakini? Ya gitu misalkan. Mas Awan jawab, disiplin Pak, tertib sama mandiri dan tanggung jawab. Terus saya tanya lagi, nanti dipraktek nanti. Ya berarti itu kan keyakinan kelas. Mas Awan kira-kira meyakini enggak? Pasti jawab meyakini, waktu itu keyakinan kelas dan dia juga anggota kelas kan gitu. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Berarti kalau meyakini keyakinan kelas, kira-kira yang Mas Awan lakukan ini sesuai enggak? Karena dia tidak sesuai pasti jawab tidak. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini dan seterusnya? Nanti ada 3 tahapan tadi. Apa tadi? Yang pertama, identitas gagal tadi dinetralkan dulu, terus validasi, kemudian yang ketiga itu keyakinan kelas nanti. Nah selanjutnya setelah ini, apa itu restitusi? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, tidak terkucilkan, dengan karakter yang lebih kuat, bukan lemah. Oh aku merasa dijudge seperti ini, aku jadi minder, misalkan itu merasa lemah. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif. Ini kolaboratif, tidak satu arah, jadi 2 arah. Bisa saya dengan murid, bisa saya dengan guru, bisa saya dengan orang tua untuk mencari solusi. Mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan
membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan hidupnya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Karena terjemahan seperti itu, kadang ada kata-kata yang harus kita cerna dengan baik. Bosan 2004. 9 jenis restitusi. 1. Bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan, teman-teman. Jadi kalau saya itu memarahi anak itu, yang terjadi kadang membekas, ya, membekas. Bukan memperbaiki hubungan, tapi justru malah merenggangkan hubungan. Beberapa kasus tertentu itu akan menjadikan kita merenggangkan hubungan dengan anak-anak didik kita. Itu yang perlu kita hindari. Kemudian yang ketiga, cirinya adalah tawaran, bukan paksaan. Kamu harus gini, kamu harus gini, bukan, tapi tawaran. Bagaimana kalau seperti ini, bagaimana kalau seperti ini. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri kita dan diri mereka. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Mesti bocah ki ono kebutuhan dasar, nek pelaki berarti mendasari tindakan itu tuh apa? Gitu. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Gitu. Baik, 10 menit lagi. Ini teman-teman, langkahnya seperti ini. Jadi segitiga restitusi ini sebetulnya bukan langkah yang harus urut, teman-teman, tapi saya lebih pada ini dulu, menstabilkan identitas. Cirinya ketika kita ingin menyelesaikan masalah dengan anak-anak kita, murid-murid kita, pada langkah segitiga restitusi menstabilkan identitas itu ada kata-kata seperti ini. Nanet, contoh ya, kelas saya ada yang namanya Nanet. Nanet, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Ini hal biasa. Itu bukan kita membenarkan kesalahannya. Ini kita menstabilkan identitas. Kenapa kita harus menstabilkan identitas? Karena identitas mereka itu gagal ketika membuat kesalahan. Pokoknya identitasnya gagal, malah kita tambahin dulu tanpa menstabilkan dulu. Kita harus menstabilkan. Cirinya, salah satunya ini, kalau prakteknya bebas. Salah satu cirinya itu ada kata-kata seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya anak kok yang melakukan kesalahan ini. Kemarin saya praktek kepada anak yang terlambat. Ya, kalau saya pas praktek kemarin menangkap bahwa mereka tidak merasa saya begini. Mereka setelah ngobrol dengan saya dalam tanda petik teman-teman, di sana Bu yang ada kasusnya. Dalam tanda petik saya memarahi mereka dengan segitiga restitusi ini. Saya kan terkenal galak. Dalam persepsi mereka itu orang dari Pak Rois yang orang galak begitu. Coba ini teman-teman boleh tak coba. Langkah menstabilkan identitas itu ada salah satu pernyataan. Ini boleh bebas dieksplor sendiri. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu nggak sendiri kok. Ada beberapa teman yang melakukan kesalahan. Ini adalah langkah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, memvalidasi kebutuhan. Apa itu maksudnya? Salah satunya untuk memahaminya ada pertanyaan seperti ini. Kamu tentu punya alasan, kenapa kamu terlambat? Dia jawab, ya Pak, saya punya alasan. Alasan saya terlambat karena saya tadi malam, bahkan setiap malam saya main game online. Maka saya terlambat tidur. Maka saya terlambat bangunnya dan saya terlambat. Ada juga pertanyaan yang lain, misalnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini berarti kita membuka keran-keran pemikiran mereka. Apa cara yang lebih efektif untuk mendapatkan kebutuhan? Kebutuhannya apa tuh tadi? Berarti kan bermain. Itu loh, kita tanya. Ini adalah langkah-langkah memvalidasi kebutuhan. Langkah selanjutnya teman-teman yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini yang kita maksud dengan keyakinan kelas tadi. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Dalam tanda petik kita sepakati itu kelas kita menyepakati. Awal tahun pelajaran Bapak Ibu lakukan ini. Kita buat keyakinan kelas. Kita praktekkan pelan-pelan. Oh, keyakinan kelas Pak Dede itu adalah satu.
kita sadar dengan bersama-sama setiap hari berangkat tidak terlambat. Nah, keyakinan kelas itu sebetulnya nanti akan kita menjadikan referensi untuk pada langkah menanyakan keyakinan, yaitu saya coba tanya Pak Dede, nilai-nilai apa saja yang telah kita sepakati di kelas Pak Dede gitu misalkan. Pak Dede jawab apa sih? Oh, saya ada kata pengantarnya lagi. Masih ingat nggak Dede keyakinan yang kita buat di kelas? Oh iya Pak Rais, saya ingat salah satunya mandiri. Ya bener. Apalagi coba? Itu nyambung terus kita. Apalagi coba? Oh disiplin. Oh iya bener. Apalagi coba? Nilai keyakinan kelas kita. Oh jujur. Oh iya bener. Nanti kan nyambung tadi dengan disiplin. Datang tepat waktu itu. Kita ulas, kita ungkap. Nah, Pak Dede coba. Tadi Dede menyebutkan kata disiplin. Kira-kira kalau Dede berangkat terlambat itu sesuai dengan keyakinan kelas kita enggak? Dede jawab, oh enggak Pak Rois. Dulu ketika kita membuat keyakinan kelas, jadi ikut enggak? Ikut. Dulu sama-sama kita buat satu kelas, keyakinan kelas, dan sesadar tanpa paksaan begitu. Karena memang keyakinan kelas itu bebas teman-teman. Kita dari aspirasi dulu. Nanti ya kita validasi. Nanti yang mana yang cocok dengan lingkungan belajar kita. Gitu. Nah kemudian kita sambungkan dengan pertanyaan contoh. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Atau gini, kalau kemarin yang saya praktekkan gini. Setelah DD, misalkan saya tadi bilang, oh iya Pak, keyakinan kelas kita itu salah satunya disiplin. Saya tanya, DD meyakini nggak keyakinan kelas itu? Jawab, meyakini Pak. Karena kenapa kamu meyakini? Ya karena itu bagus. Jawabnya seperti itu. Saya lagi bertanya, kira-kira ini langkah 3 sudah selesai. Saya sambung lagi dengan langkah selanjutnya yang di luar langkah itu juga boleh karena sudah kita menstabilkan identitas dari identitas gagal menjadi berhasil tadi. Orang kok deh buat melakukan kesalahan itu karena melakukan kesalahan itu adalah sifat manusia baik disengaja maupun tidak sengaja gitu. Terus kemudian langkah validasi dan langkah terakhir saya sambung lagi kemarin ketika dengan Nanet itu. Oke Mbak Nanet, kalau kamu memang sudah meyakini keyakinan kelas seperti itu, kira-kira kita tanya, kira-kira apa yang ingin Nanet lakukan untuk merubah itu semua? Oh enggak, saya tanya dulu, apakah Mbak Nanet mau merubah kebiasaan yang buruk itu? Nanet menjawab, iya Pak Rois, saya mau merubah. Kemudian saya tanya lagi, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk merubah? Kan kita bukan dari kita, itu kan dari mereka. Kita enggak, kamu harus bangun pagi, kamu harus stop demonet. Ya, kita enggak seperti itu. Mereka sendiri yang menyampaikan. Kira-kira apa yang mau Mbak Nanet lakukan untuk merubah itu? Ya memang berpikir sejenak. Kita nanti madu-madu dengan pemantik-pemantik lah. Dia jawab gini, baik Pak Rois, saya akan mengurangi game online. Karena sekarang siswa kita, baik siswa-siswi itu banyak yang game online. Tidak memandang gender teman. Jadi putri pun juga banyak sekarang yang game online. Mabar itu banyak, main bareng. Nah, saya tanya seperti itu, Nanet menyampaikan seperti itu. Saya akan mengurangi Pak. Terus apa lagi kira-kira yang ingin dilakukan? Ya, berarti kalau seperti itu, saya bermainnya di akhir pekan, biar saya tidak terlambat ke sekolah dan seterusnya. Ini teman-teman, gambaran langkah segitiga restitusi itu seperti itu. Ada gambaran teman-teman? Ya, baik. Ini langkah-langkah tadi ya, menstabilkan identitas dan yang lainnya tadi. Membuat yang ini menstabilkan identitas itu tujuannya adalah masih bisa berbeda. Membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif. Mereka gagal karena berbuat kesalahan, kita buat mereka positif dulu. Yaitu dengan menstabilkan keadaannya, menstabilkan identitasnya. Ya, ini cuma contoh teman-teman. Seperti yang saya praktekkan tadi. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu guru juga berbuat salah. Kan benar, kita pasti pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Ini menstabilkan. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini juga kadang ada kita temui anak yang kamu menyesal, menyalahkan diri sendiri. Misalkan gendut sampai nyanyi pacarnya. Menyalahkan diri sendiri. Ya kita ada pernyataan untuk menstabilkan. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus, apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Ini langkah-langkah yang pertama tadi penjelasannya. Nah, ini validasi. Buat apa toh validasi?
validasi kebutuhan itu membantu siswa mengenali basic need-nya, kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Kan tadi saya nanya, apa yang sebetulnya? Kan untuk refreshing tadi katanya. Game online itu kebutuhan dasar mereka dan itu tidak salah gitu. Harus kita arahkan saja. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need, keinginan utamanya. Apakah itu power, kekuatan? Kalau kita orang dewasa ya mungkin anak-anak pun juga ada itu tujuannya. Kemudian freedom, kebebasan, love, cinta, begitu. And belonging, fun atau survival. Dia merasa tertantang atau dia merasa ingin mencoba hal-hal yang baru, itu juga alasan mereka. Nah ini kalimat-kalimatnya untuk memvalidasi kebutuhan itu. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Gitu. Kan bisa saja. Ketika dia main game online, yuk, kan jam rolas sendiri, tekan esok sisa, itu kan hal yang lebih buruk. Ya, maka kita dengan pernyataan itu, kamu pasti punya alasan yang tadi saya sampaikan. Alasanmu apa tuh sebetulnya? Apa yang penting bagi kamu? Game online itu pentingnya bagi kamu apa? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Maukah kamu mengubah atau belajar dengan cara lain untuk mendapatkan kebutuhan dasarnya bermain tadi? Itu tetap kita tawarkan. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan kebutuhan tanpa harus ini misalkan kasusnya mereka memukul anak ini kasusnya misalkan. Kemudian apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini juga langkah-langkah validasi kebutuhannya. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan tadi. Apa nilai yang kita percaya di kelas di sekolah kita? Kalau skalanya umum, masalahnya besar ya di sekolah. Mungkin ya, tapi keyakinan sekolah itu memang harus disosialisasikan. Mungkin rapi, rambut rapi dan sebagainya itu bisa menjadikan alasan kita untuk melakukan segitiga restitusi. Nilai-nilai universal apa yang kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Ya. Oh bersih ternyata. Kasus saya tadi yang kotor tadi kita tanya seperti itu. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini langkah-langkah yang menanyakan keyakinan. Itu ya, menurutnya. Baik, 5 menit lagi. Baik, ini contohnya praktek segitiga restitusi teman-teman. Sederhana banget. Karena masih awal, saya pun juga sama dengan teman-teman masih belajar. Saya tampilkan praktek segitiga restitusi satu kasus saja. Cepat kok. Ini tugas. Nah ini prakteknya ini teman-teman. Saya buat singkat saja. Ini ada 2 anak yang saya tanya kemarin. Ini kalau untuk Ryan ini kasusnya ya ini prakteknya. Sebetulnya kalau ini saya terangkan dengan kata-kata, saya juga melakukan yang saya sampaikan tadi. Yang pertama menstabilkan identitas dulu. Dari identitas gagal tadi itu, ya intinya seperti itu teman-teman. Nanti teman-teman bisa saya kirim di WA grup kita kalau untuk mendengarkan ini, karena kendala ya. Oh enggak, 100. Baik, kita kembali sedikit lagi. Nah, tibalah saatnya kita pada refleksi teman-teman. Waktu sudah menunjukkan 17:05 menit. Nah, di refleksi ini pertanyaan pemantik untuk teman-teman. Nanti mohon teman-teman ada salah satu atau salah 2 atau salah 3 yang menyampaikan dengan pertanyaan ini. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Teman-teman kira-kira dalam waktu sebentar saja ada hal baru tidak yang didapatkan yang mengubah pandangan teman-teman. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Kemudian yang ketiga, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan? Peran pendampingan seperti apa yang sudah pernah kita lakukan pada murid selama selama mengikuti sesi berbagi ini? Maksudnya peran Among seperti apakah itu? Peran kita itu sudah seperti apa? Gitu. Kemudian saya akan menjadi Among yang seperti apa? Apakah setelah mengikuti sesi berbagi ini? Saya akan berusaha seperti apa? Gitu. Yang bisa menyampaikan?
saya izin ngambil gambarnya ya. Boleh. Oke. Sinten yang mau menyampaikan Pak Dede? Boleh. Oke. Baik, terima kasih. Yang pertama ada beberapa yang membuat paradigma saya yang saya lakukan. Yang pertama, tidak setiap kesalahan itu sesuatu yang harus dihakimi, tapi itu bisa diperbaiki, lebih baik. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Makna yang diambil dari sesi ini adalah terkait dengan living values, yaitu nilai kehidupan, di mana kebutuhan dasar manusia itu baik, mungkin karena tidak pasnya itu ya karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan apa tujuannya seperti itu. Kemudian yang ketiga, peran namun seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengisi berbagi ini. Dari pengalaman saya Pak. Iya. Oh iya. Namun yang pernah saya lakukan terhadap anak-anak adalah dengan berusaha mendekati, ya, kita membuat setara dengan anak-anak sehingga anak tidak ada jeda, tidak ada sekat terhadap kita dan informasi bisa kita dapatkan, kemudian berusaha meluruskan ya, yang harus dilakukan anak-anak. Ya. Saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti sesi berbagi ini, ya, menjadi among yang tentunya yang lebih bijak sehingga anak-anak bisa mengikuti tanpa paksa. Terima kasih. Baik, oke. Baik, selanjutnya yang terakhir yang paling penting dari setiap pembebasan itu adalah RTL teman-teman, yaitu rencana tindak lanjut. Teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah berikut dalam melakukan tindak lanjut. Ya kalau pas waktunya luang kita mencoba segitiga restitusi misalnya. Nanti filenya saya bagi ke teman-teman. Yang pertama, kalau langkah segitiga restitusi itu pasti ini semuanya pasti pernah ya. Kita memilih salah satu permasalahan siswa yang akan kita diterapkan dalam segitiga restitusi seperti yang saya tampilkan tadi. Kemudian mempraktikkan 3 langkah. Tadi yang pertama apa tadi? Menstabilkan identitas. Yang kedua tadi apa? Validasi tindakan. Yang ketiga keyakinan, menanyakan keyakinan. Begitu. Teman-teman sudah menangkap dan kemudian meminta umpan balik atau testimoni siswa. Gak apa-apa, ini kita minta umpan balik atau testimoni siswa terhadap praktek segitiga restitusi yang dilakukan. Coba nanti seperti apa. Sekali lagi teman-teman, ini bukan hal yang harus kita lakukan, tapi paling enggak ini variasi. Variasi dalam kehidupan kita, dalam berkomunikasi dengan siswa untuk menyelesaikan masalah. Tidak harus, karena setiap masalah pun dalam segitiga restitusi itu kan tingkatnya juga levelnya berbeda-beda. Maka teman-teman sesekali dicoba pun juga tidak masalah. Kemudian melakukan refleksi terhadap praktik yang dilakukan. Refleksi, kira-kira kekurangannya apa, yang sudah didapat apa hal yang ingin ditingkatkan seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Matur nuwun. Ini slide terakhir dari saya. Ini adik saya. Itu, matur nuwun atas atensi hari ini dari teman-teman semuanya. Mohon maaf saya menyita waktunya yang harusnya sudah berkumpul dengan keluarga. Teman-teman saya sudah waktunya, mudah-mudahan teman-teman mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lebih, mendapatkan keberkahan, kesehatan, hati-hati di jalan, jangan lupa nanti salam baik buat keluarga semuanya. Mudah-mudahan panjenengan dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, Amin. diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan semua aktivitas. Amin. Itu yang bisa saya sampaikan. Teman-teman, ada yang disampaikan? Pertanyaan mungkin? Ya, tadi.
itu bisa melatih untuk melakukan restitusi tadi dengan mungkin dengan kemampuan yang tadi saya sebutkan. Ya. Ya, oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Bu Ani. Itu bisa diadakan saya. Maaf ya. Si 4 keyakinan tadi apa Pak tadi? Empati, hadir, betul, memanusiakan manusia ya, dan menghargai proses. Betul sekali yang disampaikan Mbak Ani. 4 hal ini semuanya itu terangkum dalam segitiga restitusi. Ya benar, memanusiakan siswa, kemudian empati, kita merasakan apa yang dia rasakan meskipun dia berbuat salah. Kemudian mengerucut kepada yang ditanyakan Mbak Ani tadi, berapa lama tadi yang disampaikan Pak Res ketika praktek restitusi dengan Anet kasusnya terlambat. Kemudian Bu Maul juga guru-gurunya. Anet itu sering terlambat. Jujur Mbak Ani, jadi saya melakukan ini baru uji coba karena menurut saya ada tugas yang harus diselesaikan juga di dalam modul ini ya. Tapi saya sedikit banyak sudah merasakan waktu yang saya perlukan itu kurang lebih 20-an menit. Ya, jadi saya tidak seperti biasanya. Wah mau terlambat, sosoknya aja ngono, enggak gitu. Itu cukup waktu 5 menit kali itu. Ya Mas Habib ya. Masa terlambat meneh. Saya terlambat malas loh, andane wong tamu tak WA, 5 menit selesai. Memang itu butuh kesabaran dari kita. Betul sekali. 20-an menit. Mbak, itu pertanyaan itu. Yang kedua tadi baik, itu memang kita harus membuat sebuah keputusan. Aku mencoba, itu caranya. Selama itu tidak kita coba, ya kita tidak pernah memiliki pengalaman dalam menyelesaikan masalah siswa dengan 4 hal tadi: memanusiakan manusia, berstandar pada proses. Nek meng sesuk rasa makan peneh, sesuk kowo buku kegiatanmu kan proses. Ya sudah, itu pernyataan sepihak dari kita. Apa tadi Mbak? Empati, membangun empati kita. Kemudian yang terakhir tadi menghargai anak begitu. Yaitu yang memang kapan kita harus melakukan, ya sekarang. Kita harus melakukan, memang kita harus berani mencoba. Dan ingat saya tadi memang ini tuh alternatif teman-teman. Alternatif tidak seharusnya kita mutlak melakukan itu tidak. Tapi ini gambaran alternatif yang sesuai yang dianjurkan oleh Kemendikbud dalam program Merdeka Belajar, salah satunya penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Begitu ya Mbak Adit ya? Ada lagi teman-teman? Sudah cukup? Sudah cukup? Baik teman-teman, kalau sudah cukup mari kita akhiri jam 15. Kita akhiri pertemuan kita sore hari ini dengan membaca doa. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu walaupun sedikit dari pertemuan kita ini. Kita membaca hamdalah teman-teman. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman yang ada di depannya, monggo di astagfirullah. Matur nuwun sekali. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur nuwun. Matur ya. Saya akhiri videonya. Sebelum pulang kok kita menghadap kamera semuanya. Oh iya. Itu langsung video terus. Oh iya, siap. Pakai second apa ngomong? Jadi praktik baik SDFCC oke gitu ya. Namanya apa kepala? Praktik baik SDFCC oke. Praktik baik SDFCC oke.